Kisah hidup Melda Savitri berubah drastis setelah diceraikan oleh suaminya Jafar Siddiq yang baru saja lolos sebagai P3K. Dari seorang penjual sayur di Aceh Singkil, kini Melda menjelma menjadi figur publik yang dipoles langsung oleh Sela Saukia di Jakarta. Kehidupannya berbalik 180 derajat dengan berbagai fasilitas mewah dan pekerjaan baru. Namun, di balik itu semua banyak yang baru menyadari bahwa Melda memiliki latar pendidikan tinggi di bidang pariwisata perhotelan dari Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Melda lulus pada tahun 2014 dan sempat bekerja sebagai promotor ponsel sebelum menikah. Sayangnya, pernikahannya berakhir setelah pertengkaran sepele yang berujung pada perceraian beberapa hari sebelum sang suami dilantik sebagai P3K. Melda menilai dirinya ditinggalkan setelah sang suami naik status. Sementara Jafar Siddiq membantah tudingan itu. Isu pemecatan sang suami pun sempat ramai, namun dibantah pihak berwenang. Kini Melda memilih melanjutkan hidupnya di Jakarta bersama Sela Saukia dan menikmati popularitas barunya di dunia hiburan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nasi sudah menjadi bubur, apa boleh dikata, semua sudah terjadi ya. Mungkin perpisahan tidak bisa dihindari lagi antara si Melda dengan mantan suaminya. Kita sudah dengar podcast Melda bersama Bang Densu, itu sudah membuka kejelasan bahwa si Melda ini memang ternyata bukan gadis biasa. Dia seorang sarjana S1 di perhotelan, namun dia rela banting tulang bantu suami kerja jual sayur di pasaran. Artinya apa? Saking dia pengen hidup bahagia bersama keluarganya. Namun si suami salah mengambil keputusan, cepat lupa diri, semuanya sudah terjadi. Menyesal itu pasti di belakangan ya. Ini jadi pembelajaran ya. Jadi ratukanlah seorang perempuan, maka hidup kita akan bahagia. Dari kisah ini semuanya kita ambil hikmahnya saja. Mari kita sebagai suami untuk bisa lebih bersabar ya, karena kita adalah memang pembimbing ya bagi istri kita gitu. Jadi atas kisah ini mari kita jaga keharmonisan rumah tangga kita. Kita tempatkan diri kita di mana saja ya, istri sebagai istri yang solehah, kita suami yang harus bisa mengayomi dan menyayangi keluarga kita. Jadi mari kita berbenah ya, para bapak-bapak juga jangan egois. Mari kita banyak mengalah karena perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Untuk mantan suaminya Melda, cukup ya, akhirnya Melda menemukan kebahagiaannya. Kamu tidak perlu menyesal ya. Melda sudah mengatakan, kamu kalau menikah lagi, ratukanlah perempuan yang kamu nikahi dan kamu jangan lupakan anak-anakmu. Sekian, terima kasih. Terlihat seperti wanita lemah saat diceraikan oleh suaminya. Ternyata di balik kekuatannya yang dia rasakan selama ini, dia ternyata wanita yang sangat kuat. Ini terbukti saat di konten di podcastnya Denny Sumargo. Ternyata dia adalah wanita yang sangat-sangat tangguh. Hormat saya kepada Ibu Melda Savitri ini. Kenapa? Dia berjuang dari malam, jam 9 malam. Dia ternyata sudah mulai berangkat bekerja pergi ke pasar Rimo, yaitu pasar pusat perbelanjaan sayuran. Tapi yang kita bikin merinding lagi, yang bikin kagum banget, dia dari berangkat jam 9 malam ternyata dia nggak langsung belanja. Dia ternyata tidur dulu di emperan depan ruko orang sambil nunggu barang-barang sayuran itu dibongkar dari truk, yang barang-barang sayuran tersebut dikirim dari Sidikalang. Jadi selama dia proses nunggu pembongkaran, dia tidur dulu sampai dengan jam 2 dini hari ya, jam 2 pagi dia baru bangun dari depan emperan toko itu untuk mulai belanja. Tuh bayangin, wanita tangguh banget yang berangkat dari rumah jam 9 malam sampai pasarnya itu dia nggak langsung belanja, tapi nunggu dulu sampai barang tersebut dibongkar dari truk. Sampai jam 2 pagi dia bangun baru
jam 2 pagi dia baru mulai belanja sampai dengan subuh. Ya, subuh dia baru pulang dengan barang-barang sayuran yang penuh banget, dan dia pulang menggunakan motor, dan di kanan kirinya itu sudah penuh oleh barang-barang belanjaannya dia, sayur-sayuran yang dipakai menggunakan motor dengan keranjangnya. Tuh, goblok banget ya situ Satpol PP itu, yang tega-teganya dia nyerahin wanita sekuat kayak gini nih. Ibu Melda Safitri, hormat saya, kagum banget saya dengar cerita beliau di podcastnya Deddy Sumargo. Oke teman-teman, iki lagi viral beberapa hari yang lalu. Sebenarnya sudah agak lama ya, tapi baru FYP di berandaku. Nah ini gowendeng lor, gowendeng tenan ini. Pasalnya itu ada seorang suami yang tega menceraikan istrinya setelah diangkat menjadi pegawai P3K. Gendeng pora lho. Sampean ki kebacut Mas, sampean ki kebacut tenan. Sampean ki gak eling apa yang menemani sampean dari awal, dari sampean randuwe apa-apa saiki munggah derajate iki ya bojomu Mas. Apa mbok kira iki sampean sampai ke titik ini ki karena kemampuanmu dewe? Ora Mas, sampean ki keliru. Di situ ada doa istrimu, ada doa anak-anakmu, ada rezekinya mereka. Sampean kudu sadar yang sampean lakoni iku kebacut Mas. Aku yakin suatu saat pasti sampean akan menyesal dengan apa yang sampean lakukan. Nah, ini menjadi pembelajaran kita bersama ya teman-teman, bahwasanya kita harus selalu mengintrospeksi diri. Kita harus sadar betul siapa yang ada di samping kita, terutama istri kita ya teman-teman. Mulai dari kita dari nol sampai saat ini, termasuk ini pembelajaran dan nasihat bagi saya sendiri untuk tetap setia sama pasangan, karena istri saya lah yang menemani sampai saat ini. Nah, untuk ibu dan kedua anaknya, mudah-mudahan panjenengan diparingi sehat, diparingi kehidupan yang lebih baik setelah ini, dan diparingi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk masih mbuh ora urus. Saya ada tengok berita di TikTok, jadi ya istrinya itu diceraikan setelah suaminya itu lulus P3K. P3 itu adalah pekerjaan P3K, kayaknya pokoknya dia kayak perjanjian kerja ya. Dia ada program pemerintah perjanjian kerjanya kayak gitulah ya. Jadi setelah lulus suaminya itu jadi P3K, jadi dia ini menceraikan istrinya. Nah si istrinya nangis-nangis. Ada yang komen begini, makanya urus diri, jangan salahkan suami kalau dia akhirnya berpaling karena bosan melihat dirimu yang tidak terurus. Saya paling benci tengok perempuan yang kayak gitu. Tahu nggak, sebenarnya itikat selingkuh dari lelaki ataupun perempuan itu bukan karena pasangannya itu jelek, bukan karena pasangannya itu nggak keurus, enggak. Memang udah dasarnya aja selingkuh, ya kan? Kalaulah tadi setiap lelaki yang selingkuh karena punya istri itu kayak mak lampir, boleh kita ambil kesimpulan seperti itu. Tapi coba tengok beberapa artis yang sangat cantik dan menawan, suaminya selingkuh, betul tak? Itu lelaki keturunan Korea berapa ganteng, istrinya selingkuh sama orang yang kategori B aja. Jadi jangan bilang suami selingkuh, istri selingkuh karena kamu berpenampilan nggak menarik, karena kamu itu tuh nggak rapi, nggak cantik. Oh my goodness, itu adalah tabiat yang sebenarnya nggak bisa diubah. Jadi nasihat saya sebagai perempuan dan udah mengalami ini semua, pastikan kamu punya penghasilan. Kalau misalkan dia selingkuh, pergi kau. Aku nggak perlu. Sebenarnya kalau perempuan udah mandiri, ada
uang masuknya sendiri. Laki-laki dia nggak perlu, apalagi kalau udah ada anak, nggak perlu. Makanya jangan kamu itu kayak ngerasa kalau aku bantu dia dari nol, setelah nanti kami sama-sama bangun dia akan setiap gini. Jangan ya. Pokoknya kalau kamu udah cari uang, jangan 100% uang itu kamu habiskan sama-sama sama suami kamu. Jangan. Adalah tabungan yang suami kamu itu nggak tahu apa-apa, dan dia nggak tahu kalau kamu ada uang. Ya kan, kalaupun kamu terlalu bucin sama suami kamu dan kamu mau tuh membantu meringankan beban dia untuk membutuhkan keluarga, seperlunya aja. Jangan sampai kamu itu kayak lupa diri kamu sendiri karena kamu itu mau ngebantu suami. Enggak, zaman sekarang terlalu banyak perempuan daripada lelaki. Ya, jadi itu saja. Ada penghasilan. Jadi kalau suami kamu selingkuh atau bagaimana, tendang dia keluar. Wanita mandiri nggak perlu laki-laki biawak hidup, nggak perlu.